Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Seperti tadi telah Bapak sampaikan, bahwa kepuasan pelanggan dalam konteks pembahasan kita pagi ini tentu kepuasan pelanggan dalam sektor pendidikan. Siapa customer-nya? Tadi, peserta didik, orang tua, masyarakat. Pihak-pihak itu adalah customer dalam sektor pendidikan. Dalam konteks mutu, mereka lah yang akan menilai ini bermutu atau tidak. Produk kita sesuai enggak sama mutu yang distandarkan. Layanan pendidikan yang kita berikan sudah memenuhi standar atau belum, bermutu atau tidak. Ini tergantung persepsi mereka terhadap layanan yang kita berikan. Kita akan bahas, teman-teman. Apakah slide Bapak sudah tampil di layar teman-teman? Sudah, Bapak. Tampil ya, baik. Sebagai pengantar, Bapak buka dengan statement ini. Pada abad 21, lembaga pendidikan Islam. Apa itu? Madrasah, pesantren, kan lembaga pendidikan Islam ya. Bisa MTS, bisa MI, bisa Madrasah Aliyah, bisa UIN. Baik formal maupun non-formal harus memiliki daya saing. Daya saing itu berarti madrasah mampu berbicara banyak dalam persaingan dalam sektor pendidikan dengan sekolah-sekolah umum. Saat ini madrasah menjadi pilihan kedua. Kalau nggak lulus di SMA negeri, daftar di MAN. Kalau nggak lulus di SMP negeri, daftar di MTS. Bukan menjadi pilihan utama. Artinya dalam konteks itu madrasah memiliki daya saing yang belum bagus. Di era globalisasi ini tidak bisa madrasah tidak memiliki daya saing. Madrasah harus berbenah. Madrasah harus memperbaiki hal-hal yang menjadi perhatian customer-nya. Kalau hal-hal yang menjadi perhatian customer, misalnya gedung yang mentereng, sediakan gedung yang mentereng. Fasilitas yang memadai, sediakan fasilitas yang memadai. Guru-guru yang kompeten, sediakan guru-guru yang kompeten. Lab, perpustakaan yang memadai, sediakan itu semua. Kalau dengan itu, kita akan berbicara banyak dalam persaingan sektor pendidikan. Karena sekolah-sekolah umum memperbaiki berbagai layanannya. Ada yang lebih bertindak memperbaiki ekskulnya, buat ekskul-ekskul yang tidak umum gitu misalnya, atau memperbaiki sarana prasarananya, memperbaiki sistem praktikumnya, memperbaiki kualitas SDM-nya, memperbaiki sarana prasarananya, masing-masing banyak. Ada yang mampu menjanjikan misalnya lulus dari SMA kami 100% lulus SBMPTN di kampus-kampus Bonafit. Macam-macam fitur-fitur yang disediakan oleh sektor pendidikan. Demi apa? Memiliki daya saing tinggi. Kalau sudah punya daya saing, masyarakat akan berbondong-bondong mendaftarkan anaknya untuk sekolah di sekolah kita, teman-teman. Perkembangan dunia pendidikan umum, baik negeri maupun swasta, apalagi dengan bermunculan lembaga pendidikan baru yang menawarkan kualitas program pendidikan yang transparan dan kredibel, menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Islam. Ini menjadi statement yang menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam harus memperbaiki, harus berbenah tentang layanan yang dia berikan kepada customer. Tujuannya apa? Tema kita, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan respon atau perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan pendidikan dengan membandingkan antara layanan yang mereka terima dengan harapan yang mereka miliki. Nah, di sini jelas. Apa sih dimaksud dengan kepuasan pelanggan?
Bapak combine dari berbagai ahli, ada dari Salis, Edward Salis, ada dari Ciptono, ada dari Nanang Fata, dari berbagai pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar ekonomi, Philip Kotler bahkan Bapak ambil, setidaknya definisi dari kepuasan pelanggan diwakili dengan redaksi ini. Merupakan sebuah respon, sebuah tanggapan, sebuah perilaku yang ditujukan oleh pembeli, dalam hal ini orang tua, peserta didik, dengan membandingkan dalam dirinya apa yang mereka terima, layanan pendidikan yang mereka terima, dengan harapan yang mereka miliki. Saya pengen anak saya setelah lulus di MPI, ikut CPNS, lulus CPNS, kerja di lembaga pendidikan negeri. Itu ekspektasi dari orang tua. Itu harapan dari orang tua. Kemudian dia bayaran, dia sekolahkan anaknya di MPI. Setelah lulus dia evaluasi, sesuai enggak antara apa yang diterima oleh dia dari kualitas anaknya setelah kuliah di MPI dengan harapan yang dia miliki tadi. Kalau misalnya harapan yang dia miliki tidak tercapai dengan layanan yang dia terima, maka dia akan kecewa, bahkan tidak puas. Tapi sebaliknya, kalau harapan yang dia miliki terpenuhi, maka dia akan puas, bahkan sangat puas kalau dapat melampaui harapan yang dia miliki. Itulah kepuasan, teman-teman. Jadi kepuasan merupakan tanggapan, persepsi, respon dari orang tua didik, dari peserta didik terhadap layanan pendidikan yang dia terima dari sekolah dengan harapan yang dia punya. Itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, ada 3 faktor yang bentar. Baik, ada 3 faktor yang mempengaruhi harapan dari para pelanggan kita. Jadi pelanggan kita punya faktor-faktor yang mempengaruhi harapan mereka. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasa pelanggan ketika sedang menikmati layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Jadi gini, faktor yang mempengaruhi harapan dari customer adalah kebutuhan dia saat dia mengikuti layanan dari lembaga pendidikan terpenuhi atau tidak. Misalnya Teh Heni sekarang sedang belajar, Teh Heni saat ini sedang menikmati layanan pendidikan di MPI, misalnya pembelajaran. Nah, saat dia sedang mengikuti itu, dia sedang mempertimbangkan tuh, cocok nggak ya yang gua bayar, bahasa kasarnya, cocok nggak ya yang ana bayar dengan yang ana terima sekarang, cocok nggak ya produk yang saya nikmati sekarang dengan harapan saya. Jadi persepsi dari Teh Heni terhadap layanan pendidikan yang diterima oleh Teh Heni saat kuliah dengan harapan Teh Heni itu adalah faktor yang mempengaruhi dari harapan. Jadi saat misalnya gini deh, kita beli makan di sebuah warung nasi, kita makan tuh. Kita berpikir saat itu, apakah yang kita makan ini cocok dengan bayaran yang kita tunaikan gitu. Wah, ini mah nggak cocok nih. Menunya kurang oke nih, padahal mahal bayarnya. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi harapan. Jadi sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasa pelanggan ketika sedang menikmati pelayanan yang diberikan oleh peserta didik. Yang kedua, pengalaman masa lalu ketika menerima layanan dari lembaga pendidikan maupun pesaingnya. Jadi gini maksudnya. Teh Heni pernah SMA, pernah SMP, pernah SD sebelum kuliah sekarang ini. Dia pernah membandingkan, wah kuliah di MPI begini ya, beda sama saya dulu waktu saya di SMA. SMA saya bagus dulu, perasaan keren-keren aja tuh layanannya.
Waktu saya SMP kurang, waktu SMP saya kurang bagus SMP saya. Waktu SD bagus tuh. Nah, jadi hal yang kita rasakan sekarang kita bandingkan dengan hal-hal yang pernah kita alami dulu. Saat sekarang kita SMA, kita bandingin sekolah kita sama saat kita SMP. Waktu saya SMP bagus sekolah saya, lab-nya lengkap, perpustakaannya nyaman, sarana prasarana olahraganya lengkap. Beda nih sama lagi SMA sekarang nih. Nah, jadi persepsi harapan dipengaruhi oleh referensi kita pada saat kita menikmati layanan-layanan atau produk-produk sebelumnya. Begitu. Atau bisa begini, kita kuliah di MPI Unsika, kita bandingin. Coba kita kuliah di UBP ya, coba kuliah di BSI ya, coba kuliah di Karisma ya, di Horizon ya, beda nih. Nah, jadi kita hal yang mempengaruhi harapan adalah membandingkan antara layanan yang kita terima dari pengalaman kita masa lalu atau dari layanan yang kita terima dari produk pesaing dengan layanan yang kita terima sekarang dari produk produsen yang ada sekarang. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi dari harapan adalah pendapat dari rekan-rekan kita. Misalnya kita beli handphone X misalnya. Ada teman kita, beli handphone yang itu. Nih handphone Ana nih, nggak rusak-rusak, terus bandel, terus harga jualnya bagus nantinya. Nah, jadi persepsi yang diperoleh dari teman-teman kita, referensi, rekomendasi yang kita pilih teman-teman kita, itu mempengaruhi harapan kita. Iya ya, coba saya beli itu. Iya ya, coba saya sekolah di kampus anu. Jadi itu yang mempengaruhi harapan dari peserta didik atau customer dalam konteks ini. Selanjutnya adalah dimensi dasar kualitas layanan. Jadi kualitas dapat diukur melalui 5 hal ini. Ini udah kombinasi ya dari para ahli ya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 4. Ini saya kombinasikan rata-rata ada 5 hal ini di tiap teori-teori itu. Jadi kualitas, maaf ini salah ketik. Kualitas dapat diukur melalui 5 hal ini. Pertama, thinkable, kondisi fisik dari produk yang kita nikmati. Di kampus, kita dapat melihat kualitas sebuah kampus dengan baik kondisi fisiknya, gedungnya, ruang kelasnya, laboratoriumnya, perpustakaannya, dosennya. Itu kondisi fisik kita bisa lihat. Thinkables, hal-hal yang dapat diraba, dirasakan bendanya. Jadi untuk mengukur kualitas sebuah layanan, kita bisa ukur dari hal-hal yang terlihat. Sekolah tadi konteksnya, kita bisa lihat gedungnya mentereng apa enggak, bagus atau enggak, laboratoriumnya, sarana olahraganya, perpustakaannya, dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kehandalannya, kemampuan dia memenuhi harapan dari pembeli. Udah pokoknya di sekolah ini mah udah pasti kalau yang mau kerja udah pasti kerja di tempat kerja yang bonafit deh. Kalau yang kuliah udah pasti deh lulus SBMPTN di kampus-kampus yang bagus, di kampus-kampus yang pilihan-pilihan pertama. Nah, berarti dengan promosi itu kemudian pas lulus anak-anak itu benar ternyata pas SBMPTN 90% lulus misalnya. Yang kerja pun kerja di perusahaan-perusahaan bonafit ternama begitu misalnya. Nah, berarti dalam konteks itu sekolah punya kehandalan untuk memenuhi harapan dari para customer-nya. Reliability, kehandalan, kemampuan dari sekolah untuk dapat memenuhi harapan para peserta didiknya. Yang ketiga apa? Untuk mengukur kualitas. Responsif, cepat tanggap. TIFA datang ke TU. Pak, saya mau membuat surat penelitian. Oke, TIFA, nama dan NPM. Ini Pak, nama dan NPM saya. Oke, siap. Mau penelitian di mana? Di sekolah X, Pak. Mata kuliah apa? Mata kuliah manajemen mutu pendidikan, Pak. Oke, Pak Ilham ya. Oke, ini sudah saya print.
Silakan dicek ada kesalahan nggak. Lengkap Pak, baik. Silakan. Teh Iva, terima kasih. Selamat datang kembali. Ya, misalnya begitu, misalnya TU ya. Artinya cepat tanggap, cepat memberikan pelayanan kepada customer. Belum lagi nanti misalnya tambah empati, perhatian, sopan santun, kata-katanya enak saat melayani siswa, mahasiswa datang ke TU kayak di SPBU misalnya. Ada yang bisa dibantu, Teh? Mau buat ini Pak? Oke siap, dengan cepat segera dilayani. Ini Teh sudah betul apa? Ada yang perlu diperbaiki? Oh, sudah betul Pak. Oke, terima kasih Teh ya. Semoga aktivitasnya lancar. Kan enak banget itu. Sekolah nggak bisa bersikeras menganggap customer-nya sebagai pihak-pihak objek. Nggak bisa. Sekolah harus bisa menempatkan customer sebagai raja, customer sebagai pihak yang bermartabat, sehingga dilayani dengan sopan, dilayani dengan empati, kecepatan tanggap, responsif terhadap keluhan-keluhan dari peserta didik. Pak, kayaknya ini kita perlu ada ekskul jurnalistik deh, ekskul YouTube deh, biar menampung para YouTuber-YouTuber. Oh iya ya, oke juga tuh. Sudah dirapatkan di pihak pimpinan sekolah, jika memungkinkan ditanggapi keluhan-keluhan itu. Yang kemudian yang warna merah ini assurance, jaminan. Peserta didik, orang tua perlu jaminan tentang kualitas layanan yang mereka terima. Tadi ada promosi katanya setiap yang sekolah di sekolah ini yang ikut SBMPTN 90% lulus di PTN negeri yang bagus. Yang bekerja di tempat-tempat yang munafik. Nah, benar nggak promosi itu? Buktikan. Ternyata betul 10 tahun terakhir hal itu semuanya terjadi. Itu menjadi assurance buat orang tua, buat peserta didik untuk yakin bahwa sekolah, tempat anaknya sekolah ini betul-betul akan mencetak lulusan yang kompeten, lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu. Selanjutnya adalah ada setidaknya 4 cara untuk mengukur kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana Pak untuk mengukur orang tua, siswa puas apa enggak sama layanan di sekolah kita? Ada 4 caranya. Pertama, sistem keluhan dan saran. Boleh sediakan kotak saran, boleh buat Google Form untuk mengecek sejauh mana kepuasan pelanggan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap layanan yang diberikan oleh pendidikan? Gurunya, ekskulnya, sarana prasarananya, dan segala macamnya. Kemudian adakah saran dari Anda untuk perbaikan layanan pendidikan kami? Harus berani begitu. Buat Google Form atau wawancara atau buat instrumen untuk mengukur saran. Sediakan kotak saran minimal agar orang tua, siswa bisa menyampaikan keluh kesahnya untuk perbaikan lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Dengan cara apa? Tadi boleh. Sekarang musimnya angket Google Form. Buat beberapa pernyataan-pernyataan untuk mengukur kepuasan. Kualitas kemampuan mengajar dari Pak Ilham. Media yang digunakan. Kemampuan membina hubungan baik dengan siswa. Keadilan dalam memberikan nilai misalnya. Buat sekali ke sangat baik, tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik gitu misalnya. Di beberapa kampus setiap akhir semester itu selalu dibuat angket untuk setiap mata kuliah yang dikontrak. Kalau misalnya hari ini Teh Iva, Teh Heni semester ini mengontrak 5 mata kuliah, setelah UAS nanti akan muncul tuh angket Google Form untuk menilai kelima mata kuliah itu, dosennya, materinya, kurikulumnya, keadilan dalam memberikan nilainya, relevansi soalnya, dan segala macam itu. Biasanya begitu. Kayak misalnya kita beli online, ada bintang 5, bintang 4, jangan-jangan nanti begitu tuh. Untuk mengukur kepuasan pelanggan. Setiap akhir mata kuliah, saya kirim ke handphonenya Teh Heni, ke handphonenya Teh Aulia, saya kirim. Silakan beri bintang 5 ketika Anda puas. Beri bintang 1 ketika
Pak Ilham ngajarin nggak enak gitu misalnya. Harus berani seperti itu. Sekolah sekarang untuk berbenah tentang kepuasan pelanggan. Kemudian ada lagi cara untuk mengukur kepuasan pelanggan. Ini sebetulnya baru bisa dilakukan begini. Go shopping itu artinya pembeli, kan kalau dari arti mah pembeli setan ya, maksudnya lebih kepada begini, pembeli yang kita utus untuk beli di toko pelanggan, toko pesaing-pesaing kita. Sebentar teman-teman. Jadi go shopping itu misalnya begini. Saya punya toko, Teh Heni punya toko. Toko Teh Heni lebih ramai daripada toko saya. Kemudian saya minta Teh Dina, tolong dong belanja di tokonya Teh Heni. Tolong cek apa sih yang bedain toko dia sama toko saya. Kok toko dia ramai terus? Survei lah Teh Heni. Dia pura-pura beli, pura-pura jadi customernya Teh Heni. Teh Dina kemudian cek, oh dapat dia informasi. Datang dia ke saya, Pak Ilham, saya udah tahu kenapa tokonya Teh Heni lebih ramai daripada toko Bapak. Apa tuh Teh? Pertama, barang-barang lebih ori. Yang kedua, pelayan tokonya ramah, santun, pokoknya apa ya, enak dah. Kemudian dia juga ngelayan online maupun dikirim COD atau segala macam itu dia sedia itu semua. Film kan di film enggak katanya. Oh itu. Nah, jadi Tedina dalam konteks itu sebagai ghost shopping, pembeli yang saya minta untuk survei sebagai pembeli bayangan untuk melihat bagaimana kualitas pesaing saya. Cari informasi, dia riset lah gitu ya. Itu go shopping. Dari situ kita tahu tentang kepuasan pelanggan kita. Pantes Pak Ilham, pembeli Pak Ilham sedikit juga di tokonya Teh ini mah gini di Pak Ilham enggak gitu misalnya. Nah, yang keempat, ini cara yang keempat untuk mengukur kepuasan pelanggan. Analisa pelanggan yang hilang. Misalnya begini. Saya punya toko, pembeli saya tadinya banyak, ada Teh Heni, Teh Aulia, Teh Iva, Teh Alivia misalnya. Nah, sewaktu-waktu saya kok Teh Heni udah nggak beli-beli lagi ya? Kenapa ya? Teh Heni kenapa dia nggak balik-balik ke toko saya lagi ya? Saya langsung analisa tuh. Saya temui Teh Heni perasaan dulu sering belanja di toko saya, kok sekarang enggak? Oh begini Pak. Begini. Akhirnya saya tahu dari situ bahwa Teh Heni udah pindah toko. Karena layanan toko saya kurang bagus misalnya. Nah, dari situ kita tahu apa alasan pembeli yang hilang itu. Teman-teman, apa tampil slide saya? Soalnya tadi ada konfirmasi bahwa koneksinya kurang bagus. Teman-teman, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya. Tadi ada konfirmasi connection disruption. Oke, baik. Jadi keempat ini merupakan cara untuk mengukur kepuasan dari pelanggan kita. Mulai dari menyediakan kotak saran, kotak keluhan, agar customer kita bisa menyampaikan keluh kesah atau secara langsung mungkin. Begitu. Survei kepuasan pelanggan dengan boleh menyebar angket, boleh wawancara tentang bagaimana kualitas yang kita punya dari pembeli-pembeli kita. Go shopping dengan mengirim pembeli bayangan untuk mengetahui detail bagaimana kualitas layanan dari dari kompetitor bisnis kita. Analisis pelanggan yang hilang, jadi dengan cara mencari pelanggan-pelanggan yang dulu rutin belanja di kita gitu. Kemudian kita tanya kenapa dia pindah ke toko lain dan tidak kembali ke toko kita. Dari situ kita bisa perbaiki kualitas layanan kita agar pembeli yang hilang itu bisa kembali lagi menjadi customer kita. Begitu. Baik, sampai kita pada kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon dari pihak yang ditunjukkan dengan pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau layanan yang mereka terima dengan harapan yang dia punya. Apabila yang dia rasa di bawah harapan dia, maka dia akan kecewa, bahkan nggak puas.
Tapi apabila layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan di atas dari harapan dia, maka dia akan puas, akan sangat puas dengan layanan-layanan yang dia terima dari lembaga pendidikan. Baik teman-teman, materi hari ini tidak banyak memang, tapi itu tematik yang perlu dibahas dalam sebuah pembahasan tentang manajemen mutu terpadu. Tentu kita perlu mempelajari tentang customer kita dalam konteks tentu peserta didik, orang tua, agar apa? Kita tahu tentang konsep kepuasan pelanggan. Dari situ kita yang notabene akan jadi penyelenggara pendidikan, kita tahu tentang bagaimana konsep kepuasan dari pelanggan dari hal-hal yang tadi. Baik teman-teman, tinggal 1 menit 33 detik lagi, tidak usah menambah Zoom karena materi kita pun sudah selesai untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Pada Teh Alivia, mohon dijapri ke Bapak tentang siapa-siapa yang tidak hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke teman-teman, sama-sama.